kedatangan atau hadirnya COVID ini itu seperti mengkonfirmasi yang kita bicarakan. Sehingga malam ini saya sangat senang akhirnya kita bisa mulai, ya, mulai karena kalau ini 1 jam aja satu orang nggak cukup waktunya, ini sekarang 1 jam 4. Jadi Mas Moti atau host yang lain terpaksa disingkirkan dulu karena biar kita berempat ngobrol aja. Jadi kita kayak ngobrol di warung kopi nanti dan semua santai mendengarkannya. Antara obrolan dan ilmu dan apa, kita nggak pikirkan itu lagi karena bagi kami berempat, umur kami mungkin ya sudah hampir 60 nih. Saya udah hampir 60, mungkin yang nanti yang paling muda mungkin kayaknya Teh Anti ya. Jadi apa namanya, antara ilmu dan wisdom itu sudah menjadi satu. Dan itu yang saya harapkan atau kita harapkan bisa dimiliki oleh anak muda Indonesia sejak muda. Mereka bukan hanya punya knowledge, tapi mereka punya wisdom. Karena itu yang secara pribadi dan banyak sekali orang yang peduli, para pendidik, ya, itu wisdom atau norma atau hal-hal yang budi pekerti, perilaku, dan lain sebagainya itu yang perlu dibicarakan. Karena tanpa ilmu hidup yang kita akan bicarakan atau mulai kita bicarakan malam ini, hidup ini nggak ada artinya, teman-teman sekalian, ya, atau adik-adik atau hidup ini hanya komplit kalau kita juga punya wisdom. Nah, untuk punya wisdom kita harus ke dalam. Kalau ilmu, cari ilmu dan kerja dan uang kita keluar memang. Tapi untuk punya wisdom, Anda nggak ada wisdom di luar sana. Wisdom hanya ada di dalam diri kita. Ya, dan kalau kita sudah punya wisdom, kita punya semua solusi untuk semua masalah hidup. Bukan solusi yang pasti secara logika, tapi insya Allah pasti secara ilahiyah akan seperti ini nantinya. Karena itu kita banyak melakukan yang jarang dilakukan orang banyak. Nah, orang yang punya kebijaksanaan, dia seperti jalan sendirian, tapi nanti semua orang ikut dia lagi. Hal-hal seperti itu. Dan kalau ini dikuasai oleh anak-anak muda Indonesia, sudah saatnya memang orang Indonesia nanti setelah COVID ini dan bertahun-tahun ke depan akan menjadi pemimpin dunia karena mereka, Anda semua, kalian semua punya knowledge dan wisdom. Ya. So, jadi saya sampaikan, untuk punya wisdom kita harus ke dalam, fokus ke akar, tidak hanya buah. Banyak sekali sekarang di mana-mana istilahnya yang dijual itu bagaimana punya buah. Dan kita sibuk ya membuat buahnya menjadi mengkilat, tapi lupa untuk menyirami akar. Nah, karena itu malam ini kita fokus ke situ. Kita tahu memang ada yang harus dikejar, tapi ada yang harus dijaga dengan diam. Ya, hanya dengan diam kita bisa punya wisdom. Kenapa? Karena istilahnya disampaikan ketika kita bicara, Tuhan diam. Tapi ketika kita diam, maka kita akan mendengar, tanda kutip, bagaimana Tuhan bicara. Nah, itulah kenapa sangat penting kita untuk bisa diam. Dan COVID ini membuat kita, memaksa kita untuk diam di rumah saja. Sudah diam di rumah saja, mulutnya suruh ditutup pakai masker. Itu simbolik. Ya, bahasa makna, bahasa wisdom, banyak simboliknya kita harus bisa baca. Kenapa suruh pakai masker? Bukan hanya untuk COVID atau tidak muncrat aja, tapi supaya kita juga nggak banyak ngomong. Ya. Nah, jadi dengan pakai masker kita diam, ya kan? Mata dibuka, kuping dibuka, nah nanti baru kita kombinasikan. Sehingga kita akan ketemu yang namanya happiness, yang namanya kesehatan atau health, dan juga akhirnya kerukunan itu yang hilang. Ya, kita bisa rukun hanya kalau semua orang bisa diam, dan yang lain yang waktunya bicara dia bicara. Nah, itu juga nanti yang perlu diperhatikan dari kami berempat. Ya, kami ini berteman, bersahabat, bersaudara sampai setua ini, harapannya
dipelajari bagaimana kita, teman-teman semua ini semua, dari sekarang sudah punya rencana untuk terus bersahabat dengan semua sahabatnya. Ya. Boleh berkompetisi, tapi kita tidak kehilangan keluarga. Nah, karena waktu saya sampaikan juga sama Mas Wowi, ya karena dia ahli currency, saya bilang kan bahwa happiness atau sehat nih kalau bahasanya COVID, sehat itu new currency. Ya, kenapa kalau nggak sehat, otaknya nggak sehat, hatinya nggak sehat, tindakannya nggak sehat, meskipun punya uang, orang itu sakit. Ya, jadi sehat, happy, dan pertemanan itu new currency, itu kekayaan teman-teman sekalian. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak punya uang, asal masih sehat, Anda sudah kaya. Kalau masih punya banyak teman, kita semua kaya. Kalau kita masih bisa senyum, kita semua kaya. Karena orang yang tidak sehat, tidak punya teman, dan tidak bisa senyum, dialah orang miskin. Meskipun uangnya banyak. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Ya. Nah, lalu sekarang datang krisis. Nanti semua juga bisa sharing tentang bagaimana mengatasi krisis ini. Kebetulan secara pribadi tahun 88 saya mempunyai krisis, 98, 2008, dan sekarang 2018 atau 2020 itu sudah lumayan kenyang mengalami krisis. Dan krisis itu yang mungkin ada sedikit cerita saya di sini. Tahun 98 saya menjadi katakanlah semacam pimpinan HRD ya, yang diperintahkan waktu itu krisis moneter, sama seperti sekarang, dan saya sebagai HRD diperintahkan untuk memecat lah orang-orang. Nah, besoknya saya sampaikan satu nama kepada bos saya, dan nama itu adalah nama saya. Jadi saya memecat diri saya sendiri. Dan orang-orang semua mentertawakan atau mungkin mencibir atau mungkin kecewa. Tapi alhamdulillah itu saya lakukan, sebab kalau itu tidak saya lakukan, saya tidak akan seperti sekarang. Jadi krisis bisa membuat kita kehilangan arah, tapi krisis juga saatnya kita semua membuat sejarah. Ya, lewat hati yang bicara. Nah, itu yang akan bicarakan. Dari kami semua nanti Anda bisa belajar how to master your life. By mastering yourself. Bagaimana menguasai dunia dengan menguasai diri kita sendiri. Karena di luar sana nggak ada yang perlu dikuasai. Kita sudah dikasih tahu sama agama kita. Ya. Siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Ya. Maka kuasai diri kita, kenali diri kita, maka nanti Tuhan yang akan menuntun kita untuk menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan kaya raya, dan banyak teman. So itu yang bisa kita bicarakan. Dan nanti kita akan gali satu persatu kawan-kawan saya. Saya kira ini waktunya juga udah makin mepet. Baru ngomong sedikit pembukaan, sudah kebanyakan. Jadi saya akan panggil. Nah, temanya ini malam ini kita belajar dan kita belajar bersama-sama. Saya akan panggil yang pertama adalah Teteh Irianti Erning Praja. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi. Bang Rani mana? Ku pergi sekolah sampai nanti. Nah, Mas Wisnu. Nah, nggak ada suaranya Mas Wisnu. Itu, di-unlock dulu, unlock. Selamat belajar, penuh semangat. Rajinlah selalu, pasti kau dapat. Yeah. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Berusaha suara dua. Biasanya kita nongkrong kayak gini di kafe nih, berempat. Nah, oke, selamat malam.
nanti Bang Rani, Mas Wisnu, ya. Jadi malam ini seperti cita-cita kita, alhamdulillah kita bisa kumpul sama ponakan-ponakan, sama saudara-saudara Asik. kita dari Sabang sampai Merauke. Udah siap nih ya, Alhamdulillah. tapi jangan waktunya kita cuma sejam ini. Oke. Nah, sekarang saya mau minta dulu karena kita giliran, ya, kayaknya tuh udah disusun tuh sama Zoom tuh urutannya tuh begitu ya. Begitu aja lah kita mulai ya. Jadi ini yang pertama akan saya minta untuk melanjutkan obrolan tadi saya sedikit adalah saudara saya ini, sahabat saya ini, dia ini dulunya macam-macam, udah hebat banget lah ya, udah top. Ya, betul nggak? Udah top. Alhamdulillah. Ya, dia juara pelajar se-Indonesia, ya kan? Medali emas, Olimpiade, Asia SEA Games, ya kan? Lalu bikin lagu, ya, terkenal, ya. Siapa coba yang nggak kenal lagunya? Apa dia tuh? Coba lihat di mataku, coba lihat di mataku, coba dengarkan laguku, pasti ada kamu. Coba lihat di senyumku, dengar dentuman dadaku, pasti ada kamu. Ngikutin aja. Ya. Nah, itu namanya Teh Anti Ining Paja, ya. Kalau pasti pernah dengar, ya, di YouTube juga banyak. Nah, ini luar biasa. Jadi saya mau minta Teh Irianti untuk ngejelasin apapun yang pengen disampaikan kepada adik-adik kita atau anak atau saudara-saudara kita ini, sahabat-sahabat kita dari Sabang sampai Merauke. Ya, pesan-pesan apa yang mau disampaikan? Silakan Teh Irianti. Kayaknya tuh serunya tuh Bang Rani dulu deh. Oh. Oke, Bang Rani dulu. Iya kan? Oke. Karena Bang Rani udah kayak Harry Potter, jadi membuka korannya Harry Potter. Oh iya. Dia membuka gerbang itu temboknya itu. Oke, iya. Iya kan? Enggak, ini masalahnya bukan apa-apa, hostnya lupa tadi urutannya gimana. Benar, ada MC, presenter. Iya. Oke. Nah, Harry kalau Potter gitu dulu nanti udah di pembukaannya udah. Kalau ini Bang Rani. Nah, Bang Rani ini apa sih yang mesti ngomongnya? Pokoknya semua juga udah tahu dia ya. Dari planet mana juga udah kenal. Planet Mars. Yang jelas dia yang bikin setiap pejabat di mana tuh, di istana untuk bisa bicara dengan tak 7 menit gitu kan. Dan kemudian udah jadi jurnalis di mana-mana. Pokoknya diminta untuk menjadi penggerak, ya kan? Untuk mengeluarkan jiwanya, untuk bisa dibicarakan. Dan kalau ada yang pengen bicara seperti Bung Karno atau mungkin seperti Ibu Sri Mulyani ke siapa yang zaman sekarang ya. Nah, itu Bang Rani nanti jagonya ya. So Bang Rani, apa yang kita hadapi ini dan apa pesan-pesan buat semua nih saudara kita ini. Oke. Silakan Bang Rani. Makasih. Makasih Mas Nuno. Tadi saya menyambung dari Mas Nuno aja ya. Saya gampang. Iya. Tadi kan semuanya masalah hidup itu. Hidup itu kan seperti membuat sebuah cerita. Kalau kita membuat sebuah cerita, itu kita harus tahu dulu goal cerita itu apa. Dan cerita itu akan menarik, akan populer, dibaca orang berulang-ulang apabila di dalam cerita itu memiliki kejelasan tokoh, karakternya jelas. Dan sebuah cerita itu akan menarik kalau ada ketegangan, suspense namanya. Kemudian ada konflik, ada romantisme, ada isu. Nah, semuanya akan mengarah kepada goal cerita. Kalau kita bicara cerita detektif, kan goalnya cuma 2. Berhasil atau gagal sang detektif membongkar kasus. Tinggal kita pilih yang mana. Membongkar kasus, maka kita mengawalnya gampang. Konfliknya di mana, suspense-nya di mana, kemudian ketegangan di mana, isunya di mana, romantismenya di mana. Cerita percintaan pun cuma 2 doang goalnya. Happy ending atau sad ending. Kita mau pilih yang mana? Happy ending kah? Kita bisa mulai dari mana? Hidup juga sama. Hidup itu goalnya jelas.
hidup goalnya cuma pulang kampung, istilah Mas Nunu. Hanya kembali ke rumah kita yang utama. Ketika kita menuju rumah utama, pasti kita akan menemui konflik. Pasti kita akan menemui ketegangan. Pasti kita akan mengalami romantisme. Pasti kita akan mengalami isu-isu yang macam-macam. Tetapi karena kita fokus kepada goal kita, maka kita bisa mengatasi itu semua. Nah, kebanyakan orang yang termainkan oleh hidup karena dia tidak punya goal hidup. Kalau kita jadi pengusaha, kan jelas goalnya, mau kaya. Agar kaya harus ngapain? Harus pintar, harus belajar how to-nya. Kalau kita mau bahagia juga harus sama. Artinya tadi, ketika kita jelas dulu goalnya, maka kita akan gampang mengarah ke sana. Sekali lagi, pasti ada ketegangan, pasti ada konflik, pasti ada yang namanya isu dan romantisme. Jadi enak banget. Jadi kita akan dipermainkan oleh hidup karena kita tidak punya goal hidup. Nah, jadi sekarang yang terpenting, tahu dulu baru melangkah. Bukan melangkah dulu mencari tahu. Mencari tahu tempatnya di supermarket atau di pasar. Nah, kalau kita naik Grab kan jelas banget tuh. Tujuannya mau kemana dan dari mana. Maka supir Grab akan cepat menjemput kita, nggak akan nyasar. Dan kalaupun macet secara otomatis, Google Map akan memberitahu mana jarak tempuh tercepat menuju tujuan. Nah, jadi untuk mendapatkan tujuan yang jelas, kita harus melihat ke dalam. Karena di dalam jiwa kita, itu skenario udah disiapkan sama Tuhan semua. Jadi melihatnya ke dalam. Karena dari dalam akan keluar. Dari keluar akan kembali ke dalam. Karena tidak akan pernah ada yang masuk kalau nggak ada yang keluar. Kecuali hubungan suami istri. Masuk dulu baru keluar. Ada juga yang belum masuk sudah keluar. Keluar kamar maksudnya. Itu loh. Jadi simpelnya demikian. Jadi ketika kita mengalami konflik dalam hidup, jangan worry. Kita worry karena tidak punya tujuan. Pasti kita akan menemukan percintaan. Karena itu menariknya sebuah cerita karena ada itu. Nah, tentunya sementara cukup dulu sekian. Saya harus berbagi kepada Teteh yang cantik jelita Irianti Erning Praja. Keren. Jreng. Jadi cerita konflik romantisme. Nah, mau pilih yang mana itu? Kisah ya. Kalau kisah kayaknya aku tuh paling banyak kisah. Oh, sedap. Ya kan? Mulai dari kecil karena aku banyak dari perenang nasional, penari suara Mardika, pengarang lagu, pembuat penyanyi, terus udah gitu pengarang buku, presenter TV, cerita tuh banyak banget. Ya kan? Tetapi ternyata bahagia itu bukan didapat dari kesuksesan intelektual, kesuksesan physically. Gitu yang aku rasakan. Ya kan? Kalau mau misalkan kalau mau dihitung-hitung, lu mau cari apa lagi sih? Udah sampai juara Asian Games, bintang pelajar, ini itu kayaknya keren banget. Ternyata di hati tuh nggak keren waktu itu. Oh, beneran loh. Gue kayak ngambang gitu hidup. Ya kan? Nah, benar kata Bang Rani, mesti ada goal hidup. Ya kan? Bukannya goal pengen sukses, pengen ini, pengen itu gitu. Jadi, waktu aku udah mencapai semuanya itu, pertama adalah tidak berusaha. Jadi, jadi perenang nasional karena sakit asma disuruh dokter latihan berenang, jadi perenang nasional. Jadi pengarang lagu, juara nasional ketemu Chandra Darusman, Anti bikin lagu dong, hah belum bisa gitu, cobain aja, toto juara 1, hah terpaksa dong jadi pengarang lagu gitu. Jadi pengarang buku juga gitu, aku selalu gitu, nggak pernah usaha, terjadi saja. Life is happening to me. Yang aku kurang mengerti adalah saat itu, kan seperti Bang Rani bilang, perjalanan hidup. Pasti ada suka, pasti ada duka, pasti ada peran protagonis, pasti ada peran antagonis. That's life. Kalau kita menghindari negatif, peristiwa negatif, kita lari terus dari situ, hidup kita nggak akan pernah damai. Karena sudah alamiahnya, pasti ada nih yang kayak COVID gini, ya kan? Hati kita damai dulu. Kalau enggak, kayaknya orang kan semua pengen sukses. Aku kurang sukses apa, ya kan?
Oh ya, anak menteri pula, ya kan? Ya, Kurang sukses. Stop. TOP, TOB, bukan TOP lagi, TOB. oh, gitu. Ya kurang sukses apa, tapi sempat pengen bunuh diri. Wah, tegang. Jadi udah Suspense nih ya. radikal, you know. Oh, Ya I kan? know. Pengen bunuh diri. Jadi ternyata bukan itu loh yang kita cari gitu, ya kan? Cari itu adalah kedamaian hati. Jadi kesuksesan yang berasal dari kedamaian hati, nanti kalau kita hati damai pasti sukses juga, juara berenang juga. Kalau sukses didapatnya dari kedamaian hati, kita udah bahagia, tambah bahagia bonus. Tapi kalau suksesnya didapat dari ketakutan, tidak makan, ketakutan nggak dipuji orang, ketakutan ini itu, kita pas udah sukses tetap nggak bahagia. Takut ya. Gitu. Makanya kan kalau kayak orang-orang kayak Mark Zuckerberg gitu-gitu pas udah kaya raya uangnya dikasih semua kan. Ternyata bukan itu gitu. Bukan berarti nggak boleh sukses ya, boleh sukses tetapi from a place of love and being. Nah, kalau ngomong-ngomong love, mendingan itu tuh juara love, juara cinta kasih. Juara cinta kasih. Ini dikasih stopwatch kalau beliau. Oh iya. Kesebentaran ya. Oh iya, ngomong hening. Dikit-dikit tambahin. Okay. Jadi, nah, kan negatif positif itu pasti selalu ada, ya kan? Kalau kita kepengen positif terus sama hidup jadi mengejar-ngejar gitu, menggila. Kalau maunya negatif terus juga gila juga. Jadi kita hening itu adalah bagaimana kita bisa grounding di tengah, melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Lalu kita melakukan sesuatu sesuai kebutuhannya. Saat ini kebutuhannya adalah pakai masker. Saat ini kebutuhannya adalah jaga jarak. Saat ini kebutuhannya adalah untuk menaikkan vibrasi positif. Ya lakukan itu. Tanpa membenci atau memusuhi si jeronyoman corona. Ya kan? Nah kayak gitu. Karena jeronyoman corona itu adalah message dari Tuhan Yang Maha Esa. Negativity, it's okay. Gitu. Gitu. Silakan, love. Oke, ini ada hostnya dulu. Oh, ada hostnya. Ya. Om host. Nah, itu mudah-mudahan tadi teman-teman udah mulai dapat gambaran kalau kita ngobrol itu modelnya kayak apa gitu kan. Nah, mungkin juga udah kalau ada yang belum nyampe dalam arti yang diomongin nggak apa-apa, nanti juga ngerti. Tapi kalau ada yang tersentuh, kemudian kok saya kayak rasa gini, nah siap-siapin mungkin ada pertanyaan apa ya, nanti ditanya juga di kolom Q&A, udah disediain tuh ada voucher Gojek. Ya. Oke, nah yang berikutnya ini adalah kalau saya itu dulu sekolah di Kebayoran, mondar-mandir di Jalan Wijaya, itu ada studio tuh, namanya Amigos, Radio Amigos, ya. Nah, jadi beliau ini yang saya tahu adalah penyiar radio, ya, ngetop banget, ya. Nah, ini juga beliau ini dari ujung timur Indonesia lah mewakili. Kalau Bang Rani dari barat, ya kan? Nah, Anti sama saya ada dari tengah. Nah, ini Mas Wisnu itu dari timur. Jadi ini Indonesia. Nah, cuma dia adalah orang Jawa yang punya nama Ambon, atau kebalik nanti dijelasin sendiri sama dia. Ya. Bang Rani, pakai stopwatch Mas. Kasih buat Mas Wisnu. Nah, dia akan menggali lebih dalam sedikit dari hal-hal yang sudah dibicarakan sama Bang Rani sama Anti tadi. Silakan, Mas Wisnu. Oh ya, dia ngejagain anak saya juga di luar negeri dan banyak anak-anak yang diaspora ya, yang takut-takut gini-gini, sangat luar biasa untuk membimbing generasi muda. Itu sedikit tambahan. Silakan Mas Wisnu. Oke,
Jadi kawan-kawan, kalau kita ini berempat kalau lagi ngobrol, kita umumnya ngomong tentang dari dulu obrolan kita tuh konsisten gitu. Kesadaran hidup dan bagaimana masuk ke dalam dan melihat segala sesuatu di luar. Jadi hidup memang life is happening, memang ada story-nya gitu. Tetapi intinya adalah kita dan hidup itu nggak pernah terpisahkan. Hidup dan kita itu selalu satu. Jadi kalau Anda merasa menderita dalam obrolan kita, itu berarti lu nggak nyatu tuh sama kehidupan. Karena kalau Ambon. kalau lu menderita berarti lu tuh nggak nyatu sama kehidupan gitu. Kemana aja lu? Karena dalam obrolan kita semua apa yang lu mau, apa yang you niatkan, apa yang kita niatkan, itu tuh dikasih respon oleh Allah dalam kehidupan gitu. Namanya every intention, semua niat itu sudah masuk ke dalam story gitu. Lu niat aja masuk ke dalam story, sudah masuk ke order, sudah masuk dalam keteraturan itu. Nah, gimana caranya untuk kita masuk ke dalam keteraturan itu? Kata obrolan kita itu selalu ukurannya itu kesadaran. Jadi sejarah saya juga dimulai dari saya memulai kehidupan saya dari usia saya 13 tahun. Saya mengalami sebuah pengalaman selama 6 bulan kurang lebih. Itu merasakan kematian. Bukan near death experience, tapi rasanya kayak besok tuh udah mau mati gitu. Besok tuh saya itu akan meninggal besok gitu. Jadi pergi sekolah nggak bisa, main nggak bisa, tidur nggak bisa, selalu nggak bisa tidur setiap malam, dan selalu saya pergi tidur bersama ibu saya. Dan saya ingat saya pada waktu itu ketika saya tidur, saya selalu pergi go beyond my body. Saya selalu pergi ke luar diri saya gitu, dan saya selalu merasa tenang. Dan pada waktu itu saya mempraktekkan satu ritual yang diajarkan oleh banyak orang tua kita zaman dulu. Sholat selalu pergi ke masjid dan usahakan jangan ada orang yang tahu. Jadi semua aktivitas kebaikan itu kita rawat sendiri sebagai akar kita di dalam diri kita. Namanya dulu gitu ya, Mas ya. Kalau ke masjid itu kalau bisa ngumpet-ngumpet jangan sampai ada orang yang tahu ya. Betul. Dulu gitu. Nggak usah posting gitu. Nggak usah posting, nggak usah selfie dulu gitu. Ya kadang-kadang saya suka sembunyiin peci di dalam gitu. Ya kadang-kadang jadi orang nggak tahu. Jadi dan selalu pergi sama pulang itu jalan harus berbeda. Jadi segitiga gitu. Belakangan saya baru tahu tuh Om, kalau itu nama ilmunya namanya preferences. Jadi ternyata sekarang tuh kalau kita nggak punya handphone, nggak punya apa, nggak punya mobil, nggak punya banyak masalah, nggak penting. Yang penting wifi-nya tetap kencang. Wifi di sini tetap kencang gitu kan gitu. Jadi guide GPS-nya kan kita udah punya di dalam. Udah hening, udah apa gitu segala macam gitu. Jadi pada waktu itu saya mengalami peristiwa itu luar biasa. Usia 13 tahun, depresinya berat gitu. Tinggal di kampung pula, belum ada wifi kayak sekarang kan gitu. Gimana cara handle sendiri? Akhirnya saya tahu bahwa wow, ketakutan itu adalah tipuan yang sungguh sangat luar biasa yang pernah diajarkan oleh pikiran kita sendiri. Dan pada saat itu saya merasa bahwa saya nggak menyatu sama kehidupan saya. Dan sejak saat itu saya sudah tertarik dengan love. Dan ketika memang pas pada waktu saat kenapa Om? Kenapa? Umur berapa tuh? 13 tahun. Umur. Waktu itu umur berapa? 13 tahun. Oke, keren. Lanjut. Udah ngerasa jatuh cintanya tuh udah mulai ngerasa tuh. Dan rasanya apa ya? Rasanya kok kayak gini sih? Ada objeknya kan di luar kan gitu. Kenapa ya? Tetapi ketika rasa itu datang gitu, wifi-nya tuh kayaknya bergetarnya gemuruh gitu. Gila lu, lihat bumbung rumahnya aja, kencang banget itu frekuensinya gitu. Kalau lihat lewat depan rumahnya tuh langsung gitu. Wifi-nya tuh naik kencang banget. Kan aku bisa gitu ya.
Jadi frekuensinya itu sungguh sangat luar biasa. Ya, dari saat itu saya mulai notice gitu. Oh, jadi ternyata antara rasa takut dan rasa cinta ini dua hal yang sangat berbeda. Yang satu itu membuat saya sangat depresi, tapi ketika saya mulai menenangkan diri, saya hening, saya usia 13 tahun tuh. Saya bisa pergi ke go beyond my body dan saya bisa dapat itu dan sekarang saya pelajari terus gitu dan itu menjadi latar belakang kenapa saya membuat Love and Fear. Jadi sebetulnya life is happening, nggak ada dualisme antara love and fear. Jadi kalau Anda sudah terkonek masuk ke dalam dan sudah terhubung dengan rasa cinta dan itu sudah membuat Anda membawa rasa itu untuk mencintai pekerjaan Anda, mencintai niat Anda, mencintai orang tua, mencintai Allah, mencintai dan semua itu in order menjadi satu gitu. Dan order itu dan akhirnya saya tahu bahwa kode dan kadar yang kita pelajari, kebetulan saya dicemplungin oleh ibu saya, katanya ayah saya mau saya menjadi ustadz. Babe gue mau menjadi ustadz, jadi gue kalau sekolah pergi ke SD, mak gue bilang nggak bisa, lo mesti masuk ke madrasah. Gue pergi ke SMP bilang nggak, lo masuk ke aliyah gitu. Jadi akhirnya gue terdampar di IAIN Jakarta. Jadi ustadz. Tapi pada 13 tahun itu Om, saya sudah memutuskan untuk saya sudah decide create story saya seperti Bang Rani bilang tadi. I decide to become a broadcaster when I was 13 pada usia itu. Saya sudah curiosity untuk menjadi penyiar gitu. Lihat dengar radio dengar waktu di kampung kan, yang radio dalam box asik banget nih orang nih dalam box ini nih. Dia ngomong gue dengerin dia terus gitu. Orangnya ada nggak kira-kira ya? Kata orang dia kalau ngomong orang ini nggak di situ, dia ada di pemancar di sana di RRI katanya gitu. Gue samperin tuh RRI itu. Gue datang tuh, gue masih visualize, gue lihat orangnya ada di situ, duduk di penyiar ada di situ, wallnya warna biru, and then waktu itu gue sudah internalize, gue masukin ide itu in my mind, gue udah masukin ke dalam hatinya gue bilang, okay, one day I will become like that, so I create my own story, seperti Bang Rani bilang tadi kan, jadi story-nya gue tuh gue udah ciptain sendiri gitu, so everyone must have their own story, create by your own. Ciptakan sendiri. Jadi hidup kita, kalau kita sudah menyatu dengan hidup, lama-lama kita yang menciptakan sejarah kita sendiri, kita seperti Mas Nuni bilang tadi, semua itu menjadi rootnya kita, akarnya kita. Karena prinsipnya mengatakan, orang Jawa mengatakan bahwa you cannot get the fruit without the root. Anda nggak akan bisa mendapatkan buah tanpa akar. Dan akar itu adalah akhlaknya kita. Akhlak itu berasal dari kata khalaqa, menciptakan, ciptain aja sendiri. Your attitude, ciptain aja sendiri. Kalau bayangkan kalau attitude-nya adalah love, senang, bahagia, kita tuh udah bahagia. Nggak perlu nunggu menjadi perenang terkenal seperti Irianti Erning Praja. Ada kamu. Kita tuh udah happy, udah happening. Oke. Udah ada di sana gitu, nggak punya nunggu. Oke. Jadi sekarang ini wifi kita aja yang kita kasih. Waktunya jalan terus. Luar biasa teman-teman sekalian, itu tadi sekilas gimana kalau kita ngobrol apapun yang kita obrolin. Ya, jadi nggak banyak hal-hal teknis gimana caranya gini cari duit, gimana caranya nyogok sana nyogok, apapun kita jarang bicara. Yang kita bicarakan adalah hal-hal yang mendasar. Nah, sekarang saya mau buka pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau diminta atau yang ini. Saya pilih ya. Silakan yang mau tanya di sini nanti supaya bisa dijawab oleh para panelis. Saya ingin bertanya kepada Mbak Irianti bagaimana cara menemukan goal hidup supaya lebih terarah. Coba bagaimana itu? Waktu itu juga kan kayaknya banyak gangguan mungkin atau apapun. Gimana supaya lebih terarah? Apa tipsnya? Goal hidup ada, supaya dapat goal hidup, yang pertama kita jangan mengatur. Jangan mengatur hidup ini. Karena bahkan bumi pun lebih pintar dari kita. Jadi jangan merasa penting, jangan merasa lebih
lebih hebat dari yang lain dan sebagainya. Karena yang kita pikir hebat tuh kita sebenarnya biasa sama tanaman aja kadang-kadang kalah gitu. Dia lebih ikhlas kan, diem aja. Nah gitu. Terus aku tadi nih lihat Facebook, kebetulan sinkron banget ada ayat dapat dari temanku yang dia nggak religius sebenarnya, tapi numben-numben dia kasih ayat, boleh aku bacakan nggak? Boleh. Nah ini kayaknya panduannya. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Quran 11:56. Surah Hud ya kayaknya 11 ya. Aku nggak terlalu ini Pak Ustadz. Jadi kita tuh sudah dipegang ubun-ubunnya. Berarti kita selalu sudah dituntun. Nah, untuk mendapatkan goal hidup pasti akan tertuntun jika saja kita Rahman Rohim, yang kata Bang Wisnu bilang. Kita kan membuka apa-apa dengan bismillah. Berarti kan itu yang harus pertama kali kita contoh. Berkasih sayang. Pasti akan dapat dengan sendirinya. Gitu. Itu sih. Thank you. Itu dari Husaini Dwi Syah Putra ya. Tolong dicatat ini teman-teman dari Nongkibar, Husaini Dwi Syah Putra. Nah ini yang kedua ini untuk Bang Rani nih. Hidup harus memiliki goal, baru bisa mendapat langkah yang tepat. Gimana cara mendapatkan sinyalnya bahwa goal yang saya punya udah pas atau mungkin kurang pas. Dan dan kira-kira pertanyaan progresif seperti apa yang saya ajukan kepada diri saya sendiri supaya bisa menemukan sesuatu goal itu. Silakan, Bang. Oke. Seperti kata Teh Irianti tadi, hidup ini sudah diatur oleh Sang Pengatur. Tugas kita hanya mengikuti aturannya. Nah, aturan-aturan itu sudah dijelaskan di dalam Alkitab maupun orang-orang yang dimuliakannya. Sekali lagi, goal kita bukan untuk mendapatkan sesuatu. Semakin kita bernafsu untuk mendapatkan sesuatu, maka kita semakin kehilangan apa yang kita mau. Tugas kita satu adalah menciptakan perubahan lebih baik, maka kita akan mendapatkan hasil. Jadi sekali lagi, goal hidup adalah menciptakan perubahan lebih baik. Apabila kita fokus pada tujuan, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil. Tapi ketika kita mencari hasil, maka kita akan kehilangan tujuan. Kaya, punya rumah, punya istri, punya anak, populer, itu bukan tujuan hidup. Itu adalah hasil dari kita punya tujuan. Maka tujuan yang utama dari kehidupan adalah menciptakan perubahan lebih baik. Ketika Anda menjadi seorang ayah, perubahan lebih baik apa kepada anak Anda dan istri Anda? Ketika Anda menjadi seorang manajer, perubahan lebih baik apa yang Anda berikan kepada tim Anda? Ketika Anda menjadi seorang presiden, perubahan lebih baik apa yang akan Anda berikan kepada bangsa dan negara Anda? Sekali lagi, kalau Anda seorang pengusaha, bukan berapa Anda dapat untung, tapi perubahan lebih baik apa? Dua yang dibutuhkan manusia, siapapun dia, yang pertama adalah dream dan pride. Apa dream orang itu dan apa pride orang itu? Kenapa orang mau beli Ferrari? Karena di dalam Ferrari ada dua hal, ada pride dan ada dream. Kenapa orang mau beli barang mahal? Karena ada pride dan ada dream. Maka ketika Anda menghasilkan sebuah produk, menciptakan sebuah goal, perubahan apa yang Anda berikan, dan apa pride-nya, dan apa dream-nya, maka semesta akan mengatur Anda mencapai goal Anda. Nggak usah dipikir-pikir lagi. Kalau bahasanya Mas Wisnu, istilahnya bahasa Inggris nih sekali-sekali. Istilahnya, apa tuh? No wanting, just flowing. Keren nggak? Keren kan? No wanting, just flowing. Cukup. Ya, jadi mantap. nggak ada keinginan mengalir saja. Iya. Kan sudah diatur oleh Sang Pengatur. Oke, nah ini keinginannya mengalir. Yes. Nah, jadi kita udah mulai ketemu ada celah-celahnya ya.
Inilah yang maksud saya, teman-teman sekalian. Mungkin orang tua Anda yang sudah sukses atau siapapun dia, ya, bagaimana dia mau ngasih tahu sesuatu, misalnya hidup yang mengalir, hidup harus begini, tapi nggak bisa sampai, ya. Nah, lewat ngobrol-ngobrol begini, kita ketemu lagi hal yang sama. Mudah-mudahan itu bisa diapresiasi. Ya. Life is happening, life starts to happening when you stop merasa penting. Ya. English nih. Seneng dah. Wisnu Prayuda seneng. Nah, ini makin banyak ini. Itu nanti Mas Nongkibar tolong dicatat tadi ya, dari siapa. Makin banyak ini. Gimana ini? Kita sampai subuh jangan-jangan. Katanya sejam. Dari Hasim sama siapa ya, nanti dicek lagi. Nah, Mas Wisnu, Mas Wisnu ini adalah, saya nambahin tadi, lulusnya adalah, apa namanya, sarjana perbandingan agama, ya kan? Ya, nah, study comparative religion. Saya mau tanya ke Mas Wisnu mengenai tips, cara agar kita dapat bisa belajar dari dua rasa, yaitu rasa takut dan rasa cinta, musadat. Itu namanya musadat. Silakan Mas Wisnu, bagaimana caranya belajar katanya? Oke. Kalau kita mau menyatu dengan kehidupan, kita harus menyadari bahwa dua rasa ini adalah bagian dari permainan kehidupan itu. Ada rasa takut, ada rasa cinta gitu. Dan dualisme ini selalu membuat kita tarik pergi ke kiri atau pergi ke kanan. By nature seperti kayak gitu. Tapi kalau kita masuk ke lebih dalam, karena kita sekarang mau mencari solusi ke dalam kan. Setelah masuk ke dalam pengalaman saya lihat, oh ternyata rasa takut itu hasil karya pikiran kita sendiri gitu. Kita aja yang buat-buat gitu. Semua rasa takut itu datang dari pikiran. Kalau rasa damai, rasa hening, rasa cinta kasih, rasa bahagia, itu sudah menjadi satu dengan hati kita dan jiwa kita. Semua sudah ada di sana gitu, dan semua sudah in order, semua sudah dalam keteraturan. Dan pikiran-pikiran itu yang seringkali menjadi hantu bagi kita untuk selalu tertarik dengannya. Contoh aja, dalam keadaan COVID seperti ini, kita lebih tertarik dengan keadaan yang menakutkan atau lebih tertarik dengan keadaan yang sesungguhnya sudah bahagia, sudah senang, sudah mengalir, sudah in order, sudah teratur, rasa cinta kasih, atau kita lebih tertarik pada rasa takutnya? Umumnya orang lebih tertarik pada rasa takutnya. Seluruh semesta ini digerakkan oleh keteraturan, in order, dan kasih sayang dengan love yang membuat semuanya teratur dengan sangat sempurna. Tetapi pikiran kita yang selalu membuat disorder. Dan rasa ketakutan itu yang selalu membuat selalu disorder. Dan itu namanya illusion, kata Bang Rani tadi, wanting. Wanting itu udah lebih parah lagi karena itu sudah masuk ke dalam wilayah egonya kita kan. Mas Wisnu, bentar bro. Supaya ditajemin ini, saya tambahin nih pertanyaannya, persis titik di situ. Dari Puspito Rahman, saya izin tanya ke Babe Wisnu. Kalau takut itu semu, atau apa tadi, ya, ilusi, gimana cara teknis Babe Wisnu tiap harinya untuk jaga kesadaran itu? Karena seringkali takut itu sifatnya mirip antara prediksi resiko, itu dia lagi prediksi logika, jadi takut atau gimana? Nah, good, bagus. Bagus. Ya. Yang pertama gini, kita semua sepakat bahwa semua perasaan yang lu rasa itu mengenai lu, bukan mengenai orang lain. Jadi kalau lu rasa takut, lu rasa senang, itu mengenai. Jadi semua kontrol ada di gue. Jadi gue tiba-tiba kenapa gue takut ya? Dan gue belajar bahwa ketika gue takut, gue lihat segala sesuatu aneh gitu. Kalau gue rasanya takut, gue maunya nyalahin orang lain di luar aja gitu. Gue nggak pernah mau masuk ke dalam diri gue. Jadi ketika gue rasanya gue takut, gue beresin rasa takutnya gue. Gimana caranya? Nah banyak tuh, bisa semuanya punya teknik. Kalau gue yang pertama kali, kalau gue rasanya takut, gue terima aja dulu rasa takutnya. Wah ini gue nih.
dari mana ya gue rasa takut ini? Kemarin waktu COVID, gue itu terjebak di Kuala Lumpur selama 1 bulan lebih. Lockdown. Gue lockdown dan ternyata gue pikir gue fine aja gitu. Tapi situasi itu ternyata membuat atmosfer energi gue go down very low level, dan kebetulan ada teknologi yang bisa digunakan untuk mengukur gue, dan gue ternyata dibilang bahwa ada anxiety, ada kegelisahan yang luar biasa. Kan ketawa gue, terus gue telusuri, gue cari, seperti pertanyaan tadi kan, gue cari di mana rasanya juga, gue dapat rasanya, gue beresin, gue pergi ke dalam. Yang pertama gue lakukan adalah gue terima, yes, gue memang udah nggak usah tahu deh, nggak usah merasa penting, terima lo rasa lo memang gelisah. Istri keluarga ada di Jakarta, lu sendiri ada di Kuala Lumpur, gelisah, terima aja, akuin, jangan so ignore. Itu yang di Jakarta bilang, rasain lo. Gitu rasain lo, terima aja. Terima aja. Jangan mentang-mentang lu hatam Quran, lu kuliah IAIN, terus lu bilang nggak mungkin. Gue kan udah sholat kemarin gitu. Enggak, rasanya masih ada, terima aja dulu. Beresin rasanya. And change it. Jadi kalau kita sudah bisa kayak gitu, tinggal switch aja. Switch. Ganti. Iya, emang step pertama penyembuhan adalah mengakuinya. Mengakui ya kan? Dan terima. Termasuk rasa negatif itu. Kalau kayak kita kanker aja, kalau nggak ngaku, tahu-tahu udah stadium 4 deh. Ya kan, begitu juga perasaan. Kalau fear, takut aja, tapi jangan keluar, jangan nyalain orang, ya kan? Karena rasa itu kan berasalnya dari diri kita. Masa yang berasal dari diri kita nyalain orang lain, itu nggak logik. Dan itu yang membuat gue tuh selalu merasa life is happening, Om Nunu, karena gini, setiap kali gue punya masalah, setiap kali gue merasa ada masalah dalam diri gue, ada rasa takut, gue merasa bahwa itu adalah order dari semesta, order dari Allah, bahwa there is something inside you that you have to change. Every time. Setiap saat kalau gue rasa takut, gue rasa ada masalah. Kadang-kadang rasa takutnya nggak ada, tapi muncul sebagai masalah kan gitu. Masalah dengan orang, masalah dengan apa aja masalah gitu. Semua masalah yang gue rasakan itu adalah order dari semesta, order dari Allah, bahwa there is something inside you, you must change. Nothing more, nothing less. Nothing compares lah ya, nothing compares lah. Itulah, maksudnya memang masalah itu sebenarnya nggak ada, yang ada adalah rasa kita punya masalah. Kan, gitu, yes, kan? Rasa kita yang punya masalah. Nah ini Bang Rani, selamat malam dari Ebi Saifullah Barti. Kadang kita menginginkan, pakai bahasa Inggrisnya, until menjadi, paham until nggak Mbak? Mas, Bang. Jelasin pakai bahasa menjadi mendapatkan sesuatu. Tapi ketika hal itu sudah didapat, malah jiwa kita tidak tenang, gelisah. Padahal keinginan awal kita udah kita dapat. Jadi hidup itu, kata Saifullah ini, tentang nyaman atau tenang, ya kan? Gitu. Lalu hidup ini saya tambah kecak jenggot nih, terkadang kita hidup dalam titik tinggi dan terendah. Jika kita lagi berada titik rendah, sering buat kita galau, mengeluh, lemah, dan tidak mood. Gimana solusinya itu? Itu dua itu seolah gimana, Bro? Ya, berbeda banget antara senang dan bahagia. Itu beda banget. Senang itu situasional. Pagi senang, ntar malam bisa bete. Malam senang, siang bisa bete. Itu situasional. Tapi kalau yang namanya happiness, bahasa Mas Wisnu, atau bahagia, itu absolutely. Ketika kita berubah-ubah perasaan, itu kita masih dikendalikan oleh yang namanya senang, sedih, susah, dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena kita belum bahagia. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu cuma dua ciri khasnya. Pertama, orang yang bahagia, dia tidak akan mau menyakiti orang lain. Itu kata kunci pertama. Dan yang kedua, orang yang bahagia, dia tidak mudah tersakiti oleh perilaku orang lain. Kalau masih sampai hari ini, ada orang masih tersakiti oleh perilaku 01 dan 02, dijamin dia tidak bahagia. Jadi orang yang bahagia tidak lagi terperangkap oleh cara orang lain. Dia menghargai orang lain. Karena seperti kata Teh Anti tadi, ketika kita sedang tidak nyaman, jangan dihindari.
Kita baru bisa menemukan rasa nyaman apabila kita mau menikmati ketidaknyamanan. Makanya di dalam agama dikatakan istighfar. Apa sih istighfar? Istighfar itu meminta ampun kepada Tuhan. Karena ketika kita berpikir tidak nyaman, maka kita sudah melupakan Tuhan. Karena semua yang kita alami dalam hidup ini, sesungguhnya adalah kenikmatan dari Tuhan. Nggak ada yang nggak nikmat. Bagaimana kita bisa senang? Kita nggak pernah susah. Yang namanya susah itulah kesenangan yang sesungguhnya. Masalah itu kan dari dua kata, masa dan lah. Masa itu adalah waktu. Lah itu adalah energi. Lah itu Tuhan. Maka ketika kita sedang mengalami masalah, maka Tuhan sedang meningkatkan kualitas hidup kita. Karena semua yang kita nikmati, semua yang kita gunakan, semua yang kita makan itu lahir dari masalah. Maka kalau Anda punya masalah, bersyukurlah. God, nikmat apa ini? Kira-kira gitu, Om. Cukup. Luar biasa. Ya, jadi memang kalau kita, jadi yang malam ini kita pelajarin kan ada tentang bagaimana cara memandang dari sisi yang berbeda. Kalau biasanya dari luar, sekarang kita dari dalam, atau kalau biasanya dari kanan atau dari kiri, kita dari sisi yang lain. Ya. Karena hidup itu 360 derajat. Ya. Kita harus bisa nyoba. Dan dia memang muter sendiri. Dia muter sendiri. Cuma muternya jangan kejauhan. Ya. Kecil aja di tengah-tengah. Di tengah. Jadi jangan takut lama-lama, senang juga gimana. Nah, akhirnya kita ketemu di titik nol itu. Tergantung wifi-nya tuh. Oh, tergantung wifi-nya ya. Kalau wifi-nya low, dia pasti akan pergi kejauhan gitu. Oke, ini satu lagi untuk Bang Wisnu dari Ulfa. Ya, dari Ulfa di Bandung. Gimana caranya menciptakan akhlak yang positif? Ya, tadi saya senang banget tuh. Ada definisi akhlak yang tadi disampaikan, tolong diungkapin lagi. Ya, bagaimana menciptakan akhlak positif dan bahagia di tengah lingkungan negatif. Orang sekeliling suka iri, membicarakan orang lain, cari kesalahan dan seterusnya. Silakan Pak Ustadz. Gini, karena kita sekarang sedang bicara untuk menuju ke dalam, ya. Dalam itu artinya hal yang pertama yang harus kita bicara tentang lingkungan yang perlu kita observasi, yang perlu kita amati itu adalah diri kita sendiri, rasa kita sendiri. Jadi kalau rasanya kita baik, apapun yang terjadi di lingkungan kita akan mengobserv mereka sebagai kebaikan. Tetapi kalau rasanya kita udah nggak baik, waduh, kita ikut nggak baik tuh sama segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena kan kita nggak bisa kontrol lingkungan di luar kita itu. Kita nggak bisa kontrol mereka. Yang bisa kita kontrol kan rasanya kita sendiri gitu loh. Nah, jadi akhlak itu sebetulnya definisi tertua dari agama. Sebetulnya. Oke. Jadi tadi akhlak artinya menciptakan gitu ya? Akhlak itu asal katanya khalaqa, menciptakan. Oke, jadi menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang tidak kita suka, bisa jadi kita harus bikin baru supaya kita suka gitu kan? Dan khalaqa itu asal katanya sama dengan khaliq. Kalau asal katanya akhlak itu asal katanya khalaqa. Kalau dia menjadi tempat namanya makhluk, satu kata tuh, hasil ciptaan. Kalau penciptanya namanya Al-Khaliq. Jadi sebetulnya akhlaknya kita dan makhluk dan Tuhan itu sama gitu. Itu sebabnya akhlaknya Anda adalah root, akar daripada kehidupan. Mantap, Ustadznya keluar. Keluar IAIN-nya, Profesor. Keluar IAIN-nya gue. Tarik, Mang. Tarik, Mang. Kemarin gue diledekin Ustadz, sekarang Ustadz loh. Dia lebih Ustadz dari Bang Rani. Iya, daripada Ustadz. Tapi gue yang baca ayat tadi, maaf. Oh iya. Mama Anti. Yes. Mau ngasih sesuatu nih, kayaknya kita ada punya beberapa menit, 3 menit kali kita kalau biar ada jeda juga sedikit.
sebelum nanti kita bungkus-bungkus ya. Latihan. Apa ada yang bisa kasih buat kita, teman-teman apa ini? Karena tadi juga pertanyaan, apakah perlu meditasi untuk semua ini? Kan gitu. Mari kita lakukan saja bagaimana? Ya, perlu berapa menit kita bisa kan? Sebentar aja. Ini yang jadi yang kayak mikro itu. Jadi kan tadi banyak yang nanya kalau pas lagi kesel gimana ini gimana gitu gimana kan. Jadi kita sekarang lakukan aja. Ya, oke teman-teman sekalian. Ini tolong disimak ya, mungkin pakai headset atau apa, karena ini kita mau latihan. Ya, silakan, Yanti. Baiklah, duduklah dengan nyaman. Kalau bisa punggung agak tegak, tapi tetap bahunya tidak tegang. Jadi kita rasakan semua dari kepala sampai ujung kaki, rileks dan rileks dan rileks. Tutuplah mata Anda, lalu mulailah memperhatikan nafas. Nafas masuk dan nafas keluar tanpa menganalisanya atau memberi komentar-komentar. Oh kok begini napasnya, kok begitu napasnya, nggak usah. Hanya memperhatikan nafas saja. Nafas masuk, aku sadari. Nafas keluar, aku sadari. Nafas masuk, aku sadari. Nafas keluar, aku sadari. Silakan lanjutkan. Apapun pikiran yang datang, biarkan saja terjadi apa adanya. Biarkan saja happening pikiran itu. Hanya nafas masuk dan nafas keluar saja. Lalu sekarang coba letakkan tangan Anda di dada, daerah jantung Anda. Lalu coba alihkan perhatian dan kesadaran ke daerah jantung, ke kolbu. Visualisasikan Anda bernafas tidak dari hidung lagi, tetapi dari jantung. Nafas keluar, saya sadari dari jantung. Nafas ke dalam, saya sadari dari jantung. Nafas keluar, saya sadari. Nafas ke dalam, saya sadari. Seolah-olah dada Anda lah yang bernafas keluar dan ke dalam. Tidak perlu dikomentari apapun, hanya dirasakan dan disadari saja. Lalu sekarang perlahan-lahan bayangkan hal-hal yang Anda bisa syukuri. Anak Anda, matahari, kesehatan, apapun. Tanamkan di dalam jantung hati Anda. Sambil tersenyum. Nafas masuk, saya sadari. Nafas keluar, saya tersenyum, menyadari segala macam karunia yang Allah berikan pada saya. Nafas masuk, saya sadari. Nafas keluar, saya tersenyum, menyadari cinta kasih Sang Rahman dan Rohim itu sendiri. Lanjutkan. Perlahan-lahan rasa kasih sayang berlimpah itu sebarkan untuk semua di luar Anda.
kepada alam, kepada semesta, kepada semua. Ayah, ibu, teman, para pekerja kesehatan, dan semua. Seisi alam semesta ini, niatkan agar hati-hati para manusia dan makhluk-makhluk dipenuhi rasa cinta kasih. Semoga semua hati penuh terisi cinta kasih. Semoga hati dimanapun terisi penuh dengan cinta kasih. Semoga hati setiap makhluk penuh terisi dengan cinta kasih. Tutup dengan menyatakan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, terima kasih kepada para leluhur, terima kasih kepada bumi, terima kasih kepada alam semesta, terima kasih kepada guru-guru, terima kasih kepada pasangan, anak, suami, teman, terima kasih kepada semua, termasuk berterima kasih kepada diri Anda sendiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pelan-pelan bisa menggerakkan jari-jari kaki dan tangan, lalu dengan perlahan bisa membuka mata Anda. Oke, alhamdulillah. Versi ngebut. Iya. Versi ngebut. Tapi sekarang wifi-nya juga udah pada kencang, ya. Jadi terima kasih Yanti. Sama-sama. Ya, responnya juga bagus. Ada yang tiba-tiba berkaca-kaca nggak, katanya kan? Tiba sedih, meneteskan air mata. Bukan sedih, itu haru ya, bahagia hati kita. Jadi hati kita atau jiwa kita kalau disapa atau diizinkan bicara seperti tadi, dia akan menyampaikan dengan bahasa kalbu tadi ya. Fisik kita juga keluar air mata. Nah, lebih tenang, matanya lebih terang, itu manfaatnya semua. Ya. Oke, so dan kita ada ya pelatihan yang lebih deep lagi, ya kan? Kita punya pelatihan lebih deep lagi ke love, lebih deep lagi ke soul, lebih deep lagi ke dalam keheningan dan hati juga, Mas Nuno kan? Ya, jadi ini makanya malam ini teman-teman sekalian silahkan disimak, dimaknai, karena ini sebenarnya malam Jumatan atau apa ini namanya kuliah atau apapun ya, pengajian ini yang harusnya anak Indonesia lakukan juga gitu. Sama seperti dia kuliah, ya harus cum laude. Urusan yang begini juga kita harus cum laude semua sebagai anak Indonesia, karena ini sebenarnya jati diri orang Indonesia. Kalau kita pelajari apakah dia pemimpin, apakah dia panglima yang hebat atau pengusaha, dia kuat di dalamnya dengan latihan-latihan tadi, ya. So kita atau kami semua mengajak teman-teman untuk lebih serius, lebih senang, ya, bekerja atau inner work seperti ini. Nah, kalau dari malam ini kita mendapatkan respon yang bagus, ya silahkan juga disampaikan di grupnya masing-masing kebutuhannya apa. Nah, dari situ kita bisa kembangkan, karena kalau memang juga dibutuhkan, nanti kita bisa bicarakan atau kita bisa atur mungkin lebih rutin. Ya, saya kira itu udah new normal ke arah sana yang perlu dibangun. Ya. Om Nuno. Ya. Apa ini, Bro? Saya dapat catatan dari banyak orang ketika Ramadan kemarin kan kita belajar masuk ke dunia dalam diri kita kan.
Dan semua hampir mengatakan bahwa yang paling tersulit adalah bagaimana melepaskan hidup kita dari pikiran-pikiran yang menciptakan ketakutan. Itu artinya banyak orang sekarang, kayak kawan-kawan sekarang nih sebetulnya, kita lagi kepengen gimana caranya untuk menggunakan rasanya kita tuh lebih strong daripada pikiran yang selalu datang dengan hantu-hantu itu. Jadi, dan pada saat yang sama banyak orang juga kepengen belajar meditasi seperti Mbak Anti tadi. Nah sekarang saya lagi bikin Zoom khusus untuk meditasi hanya untuk mengenali rasa saja. Karena mengenali rasa itu bagi banyak orang sangat dirindukan saat ini. Supaya rasa mereka yang jejak yang kita mau itu, yang rasa happy itu yang kita mau. Yang coming from the soul itu yang kita mau. Gimana caranya tuh? Nah itu sekarang yang sedang anak-anak muda tuh mereka nggak tahu gimana caranya belajar itu. Gimana untuk bisa dapat rasa soul yang tadi Bang Rani bilang. Ya, karena soul itu sebetulnya udah bahagia sebetulnya gitu. Soul itu udah happy. Dia nggak perlu dikasih embel-embel apapun, dia udah bahagia. Nah, gimana caranya supaya kita dapat rasa itu tuh dalam hati kita? Thank you, Mas Wisnu. Nah, itulah maksud saya yang mudah-mudahan juga saya kira kita semua bisa baca di chat di sini kebutuhan antara peserta yang mengikuti dan kami semua yang selama bertahun-tahun menceritakan obrolan seperti ini, kelihatannya hari ini memang frekuensinya ada, jadi banyak yang minta juga untuk dirutinkan dan lain sebagainya. Nah, sementara itu nanti diatur oleh Mas Moti dari Nongkibar dan dari Kata Hati Institute, saya umumkan supaya semuanya juga bisa mengikuti Instagramnya masing-masing ya, yang mungkin yang paling gampang sekarang di situ. Silakan Mbak Irianti ada Instagramnya, ya Bang Rani Badri Kalianda juga ada, dan Wisnu Prayuda 1 ya itu di monitor. Saya ada di RB Sentanu. Kami sendiri semuanya mungkin teman-teman juga sudah tahu kesibukan kami banyak menuntun orang seperti ini di bidangnya kita masing-masing. Tapi intinya sama, semua tentang ini. Nah, dari diskusi malam ini atau obrolan kita Jumatan malam ini, mudah-mudahan kita dapat satu jejak yang baru, ya. Dua generasi ini bisa ketemu dan kemudian kita lakukan akhlak tadi, Mas Wisnu. Perubahan itu kan, akhlak yang baru. New normal itu adalah new akhlak saya kira, ya. Nah, yang malam ini mulai kita kenali dan kita lakukan kampusnya gitu, supaya semuanya enggak lagi bilang gimana sih caranya diem, lalu orang yang tahu caranya diem atau caranya meditasi dianggap aneh dan lain sebagainya, karena mereka tahu value-nya gitu kan. Bahkan yang nggak ngerti hal-hal seperti ini mungkin nanti akan aneh, ya kan? Gitu. Nah, itu yang kita sedang siapkan. Mudah-mudahan teman-teman milenial terutama dan tadi juga ada orang tua mungkin di sini yang menyapa, saya udah tua nih katanya, cuma ikut acara milenial ini jadi semangat. Ya. Jadi sering-sering Pak aja. Bang Rani dengar. Bang Rani dengar. Ya. Apa sayang? Apa sayang? Apa sayang? Kalau aku di sini enak karena aku jadi bungsu. Apa sayang? Saya ini milenial. Kemana-mana paling tua. Saya juga orang milenial di zaman saya. Saya milenial di zaman saya. Gue suka tadi tuh ada yang mengatakan ini from kolonial to milenial. Oke, deh, terima deh. Kolonial mak bapak gue kali, nggak setua-tua itu aman. Tentang itu malam ini kita ketemu istilah baru namanya koronial, ya kan? Jadi ini generasi koronial. Oke, Mas Kopi, saya kira itu yang sudah kita sampaikan. Ya, ini mohon maaf saya harus tutup karena acara sebenarnya 1 jam tapi udah 1 jam 20. Mudah-mudahan kerinduan ini bisa kita bayar lagi di kesempatan yang lain. Jadi ditunggu kabarnya. Dan saya terima kasih. Ini saya kalau nanti saya minta panelis pada baca ini chatnya, semua sangat membesarkan hati dan meminta kita untuk lebih bisa memberi lagi, ya itu nanti kita perhatikan. Nah dengan
cara-cara kekeluargaan seperti ini, nah, kita kembalikan semangat kita untuk new normal dengan akhlak yang baru, ya kan? Dan kita bisa ketemu lagi di Jumatan berikutnya. Setuju nggak, Bang Wisnu, Mas Wisnu semuanya? Ya? Setuju banget. Akhlak yang baru adalah yang tidak gampang tersakiti dan tidak mau menyakiti orang lain, yang penuh cinta kasih dan ketenangan. Ya. Oke. Ada kata terakhir dari Bang Rani? Kalau kita mau hidup senang, maka berpikirlah yang menyenangkan, bukan sebaliknya. Kalau kita mau berbahagia, bahagia itu sikap hidup, maka perilaku kita, perilaku yang memberi perubahan. Kalau mau enakan, hidup mau enak, ya mikirnya yang enak. Jangan gak enakan. Nah, itu aja poinnya. Gimana mau enak, mikirnya gak enakan. Gimana mau bahagia, mikirnya masalah mulu. Simpel aja. Kira-kira gitu. Benar. Oke. Ustadz, Pak Ustadz. Kalau gue, akhlak yang baru itu adalah akhlak yang berkelimpahan. Jadi situasi COVID ini kan sebetulnya scarcity consciousness. Jadi kesadarannya sedang dibikin chaos, sedang dibikin scare, bikin takut, tipu tuh, udah masuk lagi aja ke dalam. Kedalamannya kita tuh sudah, hati kita tuh sudah, jiwa kita tuh sudah berlimpah. Dan bangunlah akhlak dari keberlimpahan itu dengan cinta kasih. Mantap. Alhamdulillah. Itu rootnya. Ya, terima kasih. Terima para kasih panelis semuanya. Ya, dan terima peserta. kasih para panelis dan juga para peserta. Dan Mbak Muti. Mbak Muti, ya, semua. Pokoknya kita semua udah satu keluarga di sini. Nanti Mas Muti silahkan untuk tampil lagi untuk dirapikan, ya. Apa yang perlu dilanjutkan? Rapikan yang tua-tua ini. Yang tua siapa? Kamu sendiri yang tua. Kamu sendiri yang tua. Yes. Kita milenial di zamannya. Ya toh, enggak ya masa kayak topi nih. Harry Potter. Jadi ini nanti kalau teman-teman ketemu kita di jalan, ya memang kita gayanya seperti ini. Kalau saya sama Bang Rani sama Mas Wisnu itu jangan kaget kalau di mall itu kita gandengan tangan, peluk-pelukan. Kadang-kadang suka cium-ciuman di pipi gitu kita ya. Kayak begitu memang gitu kan. Bukan kita gay loh. Gabungan kita nih gay, gabungan anak yatim. Jadi suka peluk-pelukan. Oke. Mas Nono ini ada yang japri saya. Mas, saya gimana? Pengen ketemu dan menyapa dan bertanya satu aja gitu. Kok nggak dibuka aktifnya gitu? Oh iya, itulah makanya gunanya kalau hostnya belum berpengalaman kayak gini kan. Memang waktunya harusnya dibikin agak lama ya Mas Nono ya, 1 jam nggak cukup. Ya, mau dikasih kesempatan sekarang sebentar hanya untuk ini, ya. Boleh. Siapa? Pilih aja Mas Nono. Teman-teman silakan. Tadi yang japri silakan langsung angkat tangan aja. Saya nggak tahu, biar langsung disebutkan Mas Nono aja. Oke, ini ada satu ya yang dari Aleta Arsian, coba ini yang maksud. Silahkan, Aleta Arsian. Oh, belum angkat tangan yang itu, Mas Nono. Oh, yang mana yang angkat tangan ini? Di mana ngeliatnya? Yang atas sendiri ada gambar tangan. Oh, di atas. Lihatnya di attendis. Di attendis. Oke. Di panelis saya punya ini. Silakan, Mas Moti, tolong pilih aja, Mas. Siap. Ada Mas Suratin Leksono. Iya, Suratin Leksono, betul. Siap. Oke, silakan. Mas Suratin. Assalamualaikum, Mas. Oke. Kalau Suratin nggak bisa, ada Mbak Winda kalau nggak salah. Oke, coba. Oke. Winda di bawahnya. Kalau penyiar mau tahu aja tuh. Iya.
Silakan Mbak Winda. Halo. Ya, Betul, siapa ini? Mas Rati. Tadi lag nih. Oke deh. Satu Mas nanya nih. Tadi disampaikan kan ada nih bagaimana kita bahagia, salah satunya adalah melepaskan kemelekatan sebuah masalah di dalam pikiran kita. Nah, cara yang simple gimana ya? Nah, gitu. Tadi telat ya. Ya. Oke, siapa yang mau jawab? Kayak tadi cara yang simpel adalah satu, mengakui bahwa kita lagi berperasaan tidak nyaman. Oke. Apapun itu. Lalu kedua, menyadarinya, ya udah tidak nyaman, terus mau kayak tadi kita lepaskan gitu, kita terima kasihin, kita senyum, nanti hilang sendiri gitu. Oh, luar biasa. Kayak tadi, kayak meditasi tadi. Amin. Thank you. Oke. Jadi yang pertama adalah sadari dulu. Jadi sadari dulu. Sadari. Nah, ini. Aleta Arsyanto. Wow, saya barusan visualize mau bertemu. Silahkan Aleta kalau masih ada. Baik, Mas Suratin dari mana, Mas? Yogyakarta. Oh, baik, nanti tolong DM Instagramnya Nongki Bar Milenial ya. Terima kasih. Siap. Ada siapa, Mas? Aleta tadi katanya dia barusan. Silakan Aleta. Silakan Kak Aleta. Hadirkan dirimu. Tapi menyambung pertanyaan tadi ya, yang pertama tadi sambil nunggu Aleta. Jadi kalau kita sudah hidup dan bekerja dan kesadaran, memang proses perubahan itu sadar dan berubah itu akan sangat cepat. Jadi tidak ada resistensi yang kuat untuk kita mau melekatkan yang nggak penting-penting itu dalam hati dan jiwa kita. Ya. Itu kecanggihannya kesadaran. Apalagi kalau Anda sudah rajin-rajin membeningkan diri, membeningkan hati, membeningkan pikiran, seperti Mbak Anti tadi. Oke, thank you. Nah, itu ada Mbak Aleta, silakan. Ya. Dari mana? Hey. Alhamdulillah senang banget bisa kepanggil juga, barusan beneran kayak mimpi dipanggil sama Mas Nunu, serius ini sampai bingung. Mana Aleta di mana? Saya di Jakarta, dari Jakarta. Oke. Ya, ada pertanyaan apa? Atau mau nyampein apa? Saya pertanyaan ini aja sih, gimana caranya supaya anak-anak milenial kita tuh benar-benar selalu menjaga keikhlasan, terus kayak yang di buku Kuantum Ikhlas, terus menjaga selalu kesadaran itu loh, karena kayak anak-anak milenial sekarang kan ada aja gitu ya yang masuk keluar yang negatif atau apa gitu. Cara mempertahankannya itu seperti apa gitu? Oke, kalau tentang cara, terima kasih Aleta ya, dan memang generasinya Aleta ini yang kita concern atau kita sangat ingin berkomunikasi. Yang sekarang terjadi sebenarnya harus sangat disyukuri seperti tadi latihannya Mbak Irianti, karena kalau ini kondisi seperti ini terjadi dulu waktu kami muda, mungkin kami udah luar biasa hebatnya gitu, karena sempat belajar yang dahsyat dari guru yang namanya juru corona tadi ya. Jadi artinya saya mungkin nggak ngomong tentang bagaimananya, karena bagaimana nanti gampang itu, tapi sekarang dipahami dulu bahwa kalian ini adalah dipersiapkan dengan sangat luar biasa ya, dengan sangat luar biasa. Dan kalau mau membuka dan ngobrol kayak gini sama orang tua, sama Pak D, sama Bude, atau sama kompak lah ya, ibu dan ayah tadi, sama guru, sayangi teman, itu nanti semua kecerdasan yang disampaikan oleh Mas Wisnu, Bang Rani tadi akan jalan sendiri sebenarnya ya. Indonesia ini luar biasa, manusia Indonesia luar biasa, tanah airnya dan manusianya ini luar biasa. Nah, hari ini, malam ini kita bicara bagaimana menjadi manusia yang luar biasa itu, yaitu ternyata diam aja di rumah, menikmati, tidak resist, happy terus, ya kan?
Dan kemudian ayo aja, ini mau kemana nih besok, nggak boleh keluar, ya udah nggak usah keluar, tapi tetap happy. Begitu boleh keluar juga tahu diri, ya. Jadi nanti kalau kita teruskan seperti ini, seperti apa namanya semangatnya Aleta tadi, pertanyaannya, insya Allah kami semua siap ya kalau mau berapa banyak milenial yang mau belajar seperti ini. Makin banyak, semakin bagus ya. Dan ya itulah, pokoknya saya cuma nggak sabar ngelihat kalau kita sudah jalan benar-benar apa namanya seperti ini ya, ilmu di luar dan di dalamnya ini ada kurikulum yang luar biasa, maka cita-citanya Aleta nanti akan terlaksana ya. So stay tune dan ajak teman-teman yang lain untuk ikut berproses di sini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku mau tambahan untuk Aleta boleh? Oke, silakan. Jadi Aleta yang bikin beda antara generasi kalian dan kita itu casing luarnya aja. Luarannya aja yang berbeda dan masa lahirnya kita aja yang lebih dulu. Tapi potensi kita sama, kamu punya hal yang sama dan punya kita sama, nggak ada bedanya. Nah, gimana caranya untuk kita bawa kesadaran ini masuk ke dalam diri kita untuk kita menemukan banyak potensi-potensi yang luar biasa. Jadi yang penting sekarang tuh coba perhatikan Got Talent atau Idol. Kan nggak kepengin cari orang yang sama gitu, harus cari yang berbeda. Dan kita mesti squeeze itu, kita mesti peras itu bahwa potensi-potensi itu tuh memang ada dan harus dikeluarkan gitu. Nggak perlu menjadi kayak saya, Mas Nunu, Mbak Anti, atau Bang Rani untuk Anda menemukan itu gitu. Tapi kita punya pengalaman yang kita bisa telusuri sama-sama untuk mengeluarkan, memeras potensi untuk keluar gitu. Nah, sekarang sudah banyak caranya. Ya, dan saya kira Aleta akan punya dan semua teman-temannya punya masa depan yang jauh lebih hebat dari kami semua. Udah pasti itu udah pasti. Jangan ada ragu itu. Buang ragu-ragu, Indonesia itu nanti nomor 1. Oke, Moti, saya kira ini udah lewat setengah jam. Ya. Silahkan. Aleta, saya mau beri ini, Mas Nunu. Oh, oke. Terima kasih. Nanti DM Instagramnya Nongkibar Milenial ya, biar dicatat nama dan alamatnya, biar dikirim langsung ke Jakarta. Oke, terima kasih, Kak. Bukunya Mas Nunu yang tentang The Power of Quantum Class yang khusus 14. Wah, terima kasih banyak. Oke, baik Mas Nunu, Mbak Rani, Mbak Irianti, dan Mas Wisnu, terima kasih. Tapi di akhir saya pengen menyapa Bunda kita semua. Ada. Mas Nunu, alhamdulillah. Oke. Tadi sebenarnya. Ya, ada Bu Nuri. Ada, alhamdulillah. Oke, Bu Nuri ini Kepala Dinas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Jadi ibunya anak-anak milenial yang juga menaungi kita ini, menjaga supaya kita bisa berkomunikasi seperti ini. Bu Nuri. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya salah satu fansnya bapak-bapak ini semua loh, kakak-kakak kayak menolak tua kayaknya kita. Saya ini fansnya Kak Irianti loh. Dulu kan suka nyanyi-nyanyi. Masih nyanyi-nyanyi enggak ya? Masih, tapi lebih fokus ke meditasi sekarang. Gitu ya. Saya suka lagu-lagunya lah dulu ya. Kita kan sejaman kayaknya ini. Zaman kayaknya gini. Kak Nunu, terima kasih. Kapan ke Banyuwangi lagi ya? Nemenin kita ya, para milenial. Ya. Nanti kayaknya bukan hanya ke Banyuwangi, nanti Bu Nuri dari Sabang sampai Merauke jalan-jalan sama kita, Bu, ya. Harus ini ya. Kayaknya agenda yang harus kita laksanakan deh. Ada pesan apa buat ini pesertanya mungkin, Bu? Yang jelas gini, kita semua harus berproses, harus selalu menyelaraskan diri, jadi tidak stay at home bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, ya harus ada yang dilakukan dan paling tidak kita mulai membranding diri sendiri
sebelum membranding orang lain. Jadi siapkan diri sendiri juga menghadapi new normal ini agar kita tetap juga berproses ini ada yang nanti output yang didapatkan, bukan hanya stay at home ya sudah tidur doang ya ini kan terkenal juga sekarang ini apa namanya ini kaum rebahan ya, jangan hanya rebahan saja itu kan ya, rebahan yang seperti apa kan begitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita pelajari dari kakak-kakak yang ada di sini, Kak Irianti, Kak Nunu, dan Kak Badri dan yang lainnya, apalagi Kak Muti di sini ya. Di sini kelihatannya kakak-kakak yang narasumber ini seperti saya juga menolak tua. Menolak tua. Jadi selalu bergaul dengan kaum muda agar inspirasinya juga tetap semangatnya semangat muda gitu. Ya. Baik. Melanjutkan Ibu Nurli, justru di rumah itu jadi banyak kesempatan untuk berkarya. Contoh ya, aku bikin kaos ini nih. Oh, keren. 2020 Year of Love Energy. Woi, keren. Bagiin kita dong. Karena kan kita ngomongnya wah 2020 jelek-jelek terus kita mesti pakai rame-rame nih. 2020 Year of Love Energy gitu. Jadi aku desain ini. Terus aku juga bikin grup sama Tri Utami sama Krakatau. Ayo ya, Krakatau nyanyi lagi dong. Ya. Krakatau nyanyi lagi dong. Bener-bener Bu, kata-katanya semua positif gitu. Lagunya adalah techno etno, etnik tapi techno. Gitu. Jadi menyemangati anak-anak muda kira-kira. Wah, anak-anak milenial tahu nggak Krakatau kira-kira ya? Mas Muti tahu nggak Krakatau itu apa? Enggak. Tahu tuh, ngetop. Iya. Oh, ini kayak gini lagunya. Nah, tuh. Wah. Tuh etnik teh. Boleh itu kalau anu ya. Ini judulnya apa Mbak Irianti? HDHT. HDHT. Semua berawal dari pikiran. Oke, keren. Keren. Begitulah. Siap. Nggak bisa matiin. Oke. So, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Nuri sudah ngawasin kita juga, ngawasin teman-teman milenial. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa kita lanjutkan. Banyuwangi ya itu menjadi tanda juga ya kita harus menyebarkan air yang wangi ya, cinta itu ke seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Iya, benar. Karena di dalam diri kita itu mengalir itu semua. So, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Tunggu informasi dari kita selanjutnya. Monggo Mas Muti kalau mau ditutup. Oke, Mas Nunu, di sesi akhir saya ingin ada foto bareng dengan peserta. Jadi teman-teman bisa diaktifkan fitur videonya atau present aja siapa yang pengen ikutan foto bareng dengan kakak-kakak kita pada malam hari ini. Silahkan nanti biar saya masukkan untuk jadi panelis dan kita foto bareng. Oke, oh gitu ada ya. Bagaimana caranya? Silakan masuk screenshot nanti bareng-bareng screenshot. Oh, screenshot aja. Sekarang zamannya kalau foto pakai screenshot, Mbak Irianti. Silakan yang udah bisa masuk. Oh, tuh. Silakan. Screenshot. Silakan kita menyapa dulu teman-teman mana yang pengen disapa.
Minal faizin masih bulan Syawal. Saya ingin meminta maaf. Ya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Oh, udah pada masuk kok gini. Mas Arif. Mas Arif. Malam. Kangen Mas Arif. Mas Nunu. Jakarta dong. Siap Mas Wisnu. Teman-teman silakan angkat tangan aja ya. Dari mana? Oke. Wow, udah pada kumpul. Dari Taiwan. Hah? Taiwan. Taiwan tadi. Oke. Dari Taiwan. Iya. Halo kakak, masih ingat saya? Jauh ya. Itu ngerani. Ya, ada. Banyak. Dan dengar ada seminar, jadi saya excited banget pengen ikutan. Ya, iya kumpul. Masih ada Mas Moti? Udah tinggal 2 orang. Oke. Oke, baik teman-teman, kayaknya nggak bisa semua masuk ya, udah banyak banget. Kita foto bareng dulu aja, kita screenshot bersama teman-teman. Pakai gaya apa nih, Mas? Salam Pancasila biasanya Kak Nunu. Oh iya, salam Pancasila Kak Nunu. Kak Nunu biasanya salam Pancasila. Gini ya. Milenial dulu, Bu. Oke, yuk teman-teman kita screenshot ya. Silakan Salam Pancasila. Pancasila. Nanti kita kirim ini. Oke. Udah teman-teman, nanti bisa di-tag di Nongkibar Milenial ya. Oke, siap. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, Mas Nunu. Terima kasih. Jangan lupa lagunya Krakatau. Krakatau. Itu grupnya Anuhyang, namanya grup barunya. Jadi bukannya Krakatau. Grupnya Anuhyang. Anuhyang yang punya Tuhan. Oh. Anuhyang. Anuhyang lagu apa? Bahasa apa itu, Kak? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Wiwitan. Judulnya apa Mbak Irianti? Jadi grupnya namanya Anuhyang. Nanti sebentar lagi keluar ya. Oh, belum keluar ya? Kabarin Kak. Pertama Kabarin kali ya. dipasang loh. Woi, keren. Rilis. Kabarin Kak, kabarin. Ya. Anuhyang udah Aku punya bukan ini. Krakatau cerita. Apa kenapa? Ya, Anuhyang udah punya fans base nih di sini. Oh iya, grupnya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu ya. Terima kasih. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya. Selama dunia masih terbuka, perbedaan tak pernah mudah, terbawa ke angkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita.
manusia.